Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat sehat dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di diskusi pada malam hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah professional skill. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Falah. Nama saya Owen Tanjikwan. Dan nama saya Rizky Halis. Dan nama saya Rahadian Antawirja. Saya di sini bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada malam hari ini. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya akan bacakan pertanyaan pertama untuk Owen. Ya, silakan. Apa itu professional skill? Professional skill itu ya, kalau menurut saya sih itu semacam keterampilan itu kan yang diasah sampai dalam. Jadi skill itu digunakan di suatu bidang sebagai seorang profesional. Jadi itu dibandingkan tuh dengan orang yang skillnya cuma amatiran. Jadi itu beda banget sama yang punya sama orang yang punya skill yang profesional. Oke, terima kasih, Owen. Jadi semacam keterampilan gitu ya yang diasah. Iya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua untuk Rahat. Ya, Sebenarnya profesional itu contohnya apa aja untuk menjadi seorang skill itu, profesional? profesional skill itu ya tentunya kita belajar cara masak gitu. Biasanya ya kita cuma masak mie instan, jadi chef yang masak makanan mewah gitu. Kalau enggak coding-coding gitu yang bisa cuma amatiran, bikin program yang codingnya panjang, lebar dan nggak jelas. Kalau dilatih terus-menerus, jadi bisa bikin codingan program yang codingnya singkat dan jelas. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kegunaan profesional skill itu apa aja, Firzi? Baik, menurut saya secara pribadi itu kegunaannya itu ya sudah pasti sangat beragam. Misalnya bisa cari pekerjaan dengan gampang kalau kita menjadi seorang yang profesional. Misalnya kalau bos kita minta kita untuk bikin sesuatu yang agak rumit gitu, kita udah tahu, oh kita harus begini, kita harus begitu gitu. Jadi tanpa basa-basi kita nggak usah nungguin instruksi, kita bisa lakukan pekerjaan itu dengan cepat. Atau misalnya kalau contoh lain tuh professional skill itu bisa membuat pekerjaan kita lebih secure gitu. Jadi misalnya kita punya dua kandidat kita dengan si orang B ini misalnya ya, dan kita apa sih skillnya itu kurang lebih sama lah gitu. Terus tapi kita punya advantage gitu, kita punya soft skill dan dia nggak punya soft skill gitu. Jadi kalau apa sih kalau misalnya ada bos gitu yang lihat, oh mungkin kayaknya si orang ini lebih apa gitu, lebih bisa adapt gitulah dia yang dibanding yang nggak punya soft skill gitu. Jadi kita kemungkinan besar bisa dapat promosi dibanding orang yang amatiran ini yang belum punya soft skill sama sekali gitu. Baik, terima kasih. Jadi intinya kegunaannya sangat beragam ya. Sangat-sangat. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Untuk Owen. Ya, iya. Pengalamanmu tentang professional skill itu apa aja? Pengalaman. Ya, kalau saya sih sebenarnya sih kalau soal pengalaman gua masih belum ada sih. Ya, untuk sekarang sih lagi ngasah skill gua tuh di dalam Universitas CCTV ini saat ini di bagian programming nih. Jadi saya bisa jadi profesional programmer untuk kedepannya. Jadi
mumpung masih amatiran nih, makanya saya masih belajar gitu di bidang pemrograman. Hmm, oke. Jadi Hmm, Anda sekarang masuk Universitas IT FTUI ya. Wah, itu iya. mantap sekali, itu bagus pembelajarannya di situ. Tentunya sangat mantap. Oke, Mm-mm. lanjut ke pertanyaan yang kelima untuk Hirji. Kalau mau belajar skill-skill baru untuk menjadi seorang profesional, itu di mana aja? Ya kayak yang tadi Owen bilang ya, bisa dari apa sih, kita bisa dari kayak universitas tadi, CCIT, FTUI contohnya, atau ya kita bisa juga ya dari itu ikutan apa sih namanya, seminar gitu, workshop, atau zaman-zaman sekarang ya sudah pasti kita pakai video YouTube tutorial gitu. Sekarang kan YouTube tutorial udah ya sangat advance lah, udah sangat setara gitu dengan kursus yang disediakan oleh universitas-universitas gitu. Jadi ya sebenarnya sih kita kalau mau belajar profesional skill itu sudah ada fasilitasnya ya dengan internet gitu. Jadi tinggal ya kemauan diri sendiri gitulah itunya, tinggal limitnya gitu. Baik, terima kasih. Tentunya zaman sekarang ini zaman canggih ya, jadi Hmm. kalau mau belajar itu banyak tutorial di YouTube ya, di internet juga banyak sekarang ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam untuk Rahat. Memang ada cara bersikap seperti orang yang profesional. Oh ada, pasti ada sih. Menurut saya yang pertama adalah pelajari lingkungan sekitarmu dengan baik. Setiap tempat pasti ada rule tertulis maupun hanya secara verbal. Jangan pernah mencoba untuk melanggar peraturan tersebut, meskipun itu hanya peraturan yang verbal. Tanpa mempelajari lingkungan dengan baik, kamu pasti akan kesulitan untuk menyesuaikan diri, dan itu saja akan membuatmu sulit bersikap profesional. Terus etika dalam setiap lingkungan pekerjaan, etika sangat penting ya, agar tidak mengganggu pekerjaan lainnya. Contohnya, tidak membuat kebisingan, terus menjaga lingkungan tetap bersih, menyapa baik karyawan lain. Dan yang terpenting menurutku itu berani mengakui kesalahan. Itu paling penting. Terus ketiga, belajar komunikasi dengan baik. Karena berkomunikasi untuk setiap orang tuh pasti beda ya. Jadi kita harus tahu bagaimana komunikasi untuk ke si A bagaimana, ke si B gimana. Dan yang keempat itu hargai diri sendiri terlebih dahulu. Ada yang mengatakan jika kita ingin dihargai orang lain, maka hargailah diri sendiri. Dengan menghargai diri sendiri, tentu kamu akan tahu bahwa segala hal yang baik memang pantas untuk dipelihara, dan seluruh hal yang buruk itu memang sudah harusnya untuk dibuang, karena memelihara hal buruk akan berdampak buruk pada dirimu sendiri gitu. Wah, banyak sekali ya ternyata cara untuk bersikap seperti orang profesional. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Tuh, Owen, Mhm. apakah Ya. profesional skill bisa menghasilkan uang menurut Mau, Anda? berarti mau cari duit ya? Apa bisa? Kalau mau cari uang itu ya memang kalau pakai professional skill itu pasti diperlukan. Soalnya kalau kebanyakan orang saat ini kan, mereka bakal butuh professional skill itu ya sebenarnya soft skill itu di dalamnya itu ada soft skill kayak contohnya communication skill, public speaking, habis itu ada juga teamwork gitu. Jadi soft skill ini juga sebenarnya agak susah juga untuk dilatih dan agak mustahil ini kalau misalnya mau diukur dari sisi orang ke orang. Jadi soft skill ini juga apa ya memengaruhi hard skill juga kayak ability kita untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau nggak ada soft skill juga agak susah gitu loh ya. Jadi skill itu nggak bisa dimanfaatin gitu secara maksimal. Jadi makanya nih kalau jadi permintaan permintaan soft skill dalam pasaran kerjaan itu agak tinggi. Jadi kalau punya professional skill yang kayak gini bakal dibayar dengan mahal ini. Oke, terima kasih untuk Owen. Pastinya sih kalau kita sudah mempunyai Mhm. skill ya, apalagi seorang profesional pastinya
banyak cara untuk mendapatkan uang ya. Iya betul. Hmm. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-8 untuk Rahat. Ya. Apakah ada cara untuk mengasah skill profesional menjadi lebih tajam lagi? Ada sih. Menurut saya nih, cara yang paling efektif untuk mengasah skill secara berurutan ada 3. Yang pertama, berlatih terus-menerus, terus belajar, dan bereksperimen. 3 itu. Karena jika kalian berlatih dengan keras secara natural, kalian akan terasa familiar dengan pekerjaan atau apapun yang sedang kalian latih itu. Dan dengan berlatih juga kalian akan mengetahui strength and weakness kalian. Lalu dengan belajar. Setelah kalian mengetahui weakness kalian, kita harus belajar bagaimana untuk menutup atau completely menghilangkan weakness itu. Lalu dengan eksperimen, kita akan punya pengalaman dan akan menemukan cara baru atau metode yang sangat efektif dalam melakukan pekerjaan kita. Hmm. Ada 3 cara ya yang paling efektif untuk Ya. mengasah skill. Apa tadi itu? Berlatih ya, belajar Latih, dan belajar, dan bereksperimen. eksperimen. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9 untuk Irji. Oke. Butuh waktu berapa lama untuk menjadi seorang profesional dalam bidang tertentu? Berapa lama? Butuh berapa lama? Kalau menurut saya sih ya, kayaknya sih ya Menurut- relatif gitu. Karena kan ya orang kan ya berbeda-beda, ada yang orangnya fast learner, ada yang orangnya slow learner gitu, ada yang bisa apa sih namanya menguasai skill itu 10 tahun, ada yang apa sih yang eh, dia udah bekerja gitu seumur hidup tapi dia nggak apa sih ya, ya cuman skillnya ya segitu-gitu aja gitu. Jadi ya kalau umpamanya dalam kayak game skill level gitu, misalnya kalau eh, si A ini misalnya dia itu suka berlatih gitu, belajar, terus suka bereksperimen, dia itu tentu saja kayak skillnya itu bakal naik dengan sangat cepat gitu. Tapi dibandingkan dengan si B gitu yang sehari-hari gitu cuma mengikuti rutinitas pekerjaannya yang selalu repeating gitu ya, dia akan ya istilahnya stagnate gitu. Jadi levelnya ya cuman ya segitu-gitu aja lah gitu. Jadi ya udah pasti orang yang apa gitu yang suka kayak menantang dirinya sendiri gitu akan lebih cepat apa growth-nya gitu ya, lebih cepat dibanding orang yang cuman yang ngikutin apa sih arah angin aja gitu istilahnya ya. Oke, tergantung orang itu masing-masing ya. Kalau ya sungguh-sungguh bisa cepat kemungkinan, kalau ya lambat ya lumayan lah ya waktu improvement. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-10 untuk poin. Dengan Ya. mendapatkan profesional skill, bagaimana cara menemukan penempatan pekerjaan? Menurut Anda gimana? Untuk itu ya apa tadi? Bagaimana cara Ya. menemukan penempatan pekerjaan? Gimana menurut Anda sebagai Nyari, seorang nyari kerjaan profesional? ya. Ya pertama kalau menurut saya kalau saya ngomong soal topik ini, pertama ya lu harus mengidentifikasi dulu kebutuhan pekerjaan. Kalau misalnya professional skill lu itu emang cocok dengan perusahaan itu, eh, kemungkinan perusahaan itu bakal mau kalau mau elu gitu di perusahaan dia. Jadi kalau mau cek kerjaan lu harus tahu dulu lowongan kerjanya apa dulu, cocok nggak sama skill lu gitu. Itu yang kedua, lu harus siapin dulu deskripsi pekerjaan lu. Jadi kayak apa ya? Lu harus susun juga sih apa ya strategi-strategi rekrutmen yang efektif. Jadi kayak lu harus cocok lu udah cocokin soft skill lu, udah cocokin personal skill lu. Lu juga harus tahu algoritma cara mereka merekrut orang gitu. Lalu yang ketiga itu lu harus pakai apa ya? Harus menggunakan penilaian kandidat. Jadi lu apa ya harus mempelajari kandidat lain. Habis itu lu harus coba untuk mencocokkan diri dengan mereka gitu kayak mereka maunya apa, lu ikutin aja lu mau kayak gimana. Jadi kalau cocok pasti diterima gitu. Lalu yang keempat, lu harus minta referensi karyawan juga nih. Jadi gimana ya?
kalau biasanya kan karyawan kan mau diproses dulu nih. Nah, kalau misalnya mau direkrut juga, lu harus lihat juga karyawannya kayak bagaimana. Kalau misalnya emang lu bisa apa ya? Kalau misalnya emang lu bisa bisa lebih sesuai dengan karyawan tersebut, kayak apa ya? Lu bisa melakukan apa yang karyawan itu lakukan dan sebagainya. Jadi lihat dari referensi gimana gimana, ya lu pasti bisa diterima gitu. Nah, kalau yang kelima, lu harus jaga komunikasi dengan kandidat nih. Jadi kandidat-kandidat gini, walaupun mereka juga saingan lu, asalkan lu bisa komunikasi dengan mereka, lu dapat informasi-informasi soal rekrutmen gitu. Jadi ya lumayan kan dapat informasi walaupun saingan, itu juga oke. Lagian lu juga dapat tuh kok, lu juga dapat apa namanya koneksi juga. Itu juga termasuk soft skill, termasuk personal skill juga. Lalu yang keenam itu lu harus perhatiin keterampilan sama kemampuan karyawan. Lu harus apa ya, harus memahami karyawan kayak bagaimana. Jadi gimana ya, mereka itu kayak saingan lu gitu loh. Lu harus buktiin kalau lu itu bisa lebih baik daripada mereka. Lu harus kerja ini kerja itu lebih hebat daripada mereka, hasilnya bagus dan sebagainya. Jadi kalau tahu kayak begini gini gini, bos pasti mau dong menginginkan lu untuk kerja dengan dia. Sama yang terakhir itu coba untuk berkolaborasi dengan unit kerja atau departemen. Jadi kalau sama departemen gini kan, walaupun karyawan-karyawan itu saingan lu juga tetap harus kerjasama dengan mereka. Kalau misalnya mereka suka sama lu, pastinya mereka pasti mau dong kerja sama lu terus. Nah, kalau misalnya lu emang cocok, semua karyawan bakal suportif kalau dipromosiin juga. Jadi walaupun sebagai kandidat, kalau misalnya lu masa cocok gitu loh, kalau misalnya bisa jadi intern gitu kan. Jadi intern lu kalau misalnya cocok sama mereka, waduh, pasti dapat masuk gitu loh. Dapat masuk kerja. Jadi gitu, ada 7 itu totalnya. Wah, oke. Tentunya cara untuk menemukan penempatan pekerjaan sebagai profesional skill itu sangat banyak sekali ya. Iya dong. Oke. Pastinya sih gampang kalau udah menjadi seorang profesional ya untuk Iya. cari penempatan pekerjaan. Baik teman-teman, demikian diskusi dari kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Kami sekian terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih.